Saudara-saudari, selamat pagi. Hari ini kita membahas kitab Mazmur pasal 31. Hari ini Pastor Hokit yang menyampaikan. Bersyukur sekali kemarin mendapat message untuk membagikan khotbah ini. Semalam mendapat, kalau tidak pagi juga agak kelabakan. Ada beberapa pasal yang sangat saya sukai, seperti di pasal 25, aku serahkan aku di tanganmu, seperti Yesus yang disalibkan. Di ayat kelima, di dalam tanganmu aku serahkan nyawaku. Ini adalah doa dalam hidup kita. Saya melihat pasal 31, jadi saya dengan tenang bisa tidur semalam dan pagi baru mempersiapkan. Tuhan, tadi pagi waktu saya mempersiapkan khotbah ini, ada perasaan yang timbul. Ayat kelima, ke dalam tanganmu lah kuserahkan nyawaku. Bagaimana saya merenungkan kalau Yesus bukan sekali berdoa, tetapi selama hidupnya, apalagi waktu terakhir dia mau disalibkan. Ini adalah Mazmur Daud. Tuhan memberitahu saya untuk tidak usah membahaskan terlalu banyak latar belakang dari Daud. Walaupun untuk memahami latar belakang dari Daud sangat membantu untuk memahami Mazmur ini. Seharusnya dari latar belakang dari Yesus untuk membahas Mazmur ini. Kita menggunakan latar belakang Yesus untuk membahas Mazmur ini. Mazmur, kita lihat dari Mazmur dari Daud ini, kita gunakan dengan latar belakang dari segi Yesus. Pada saat Yesus waktu menderita, memberitahukan kepada kita akan jangan bersedih. Ini keadaan untuk memberitahukan kepada kita, untuk segala sesuatunya diserahkan pada Tuhan. Baik ini karena orang Yahudi benci akan dia, atau orang yang mengikuti dia di Yerusalem yang tidak mengenal dia. Yesus memberitahu kepada muridnya untuk menguatkan hati, dan segala sesuatunya diserahkan bagi Tuhan. Dan bagaimana segala sesuatu terjadi pada saya, untuk jangan bersedih, kuatkanlah hati dan teguhkanlah hati, berharaplah pada Tuhan. Kuatkanlah hatimu kepada Tuhan dan berharap pada Tuhan. Saya percaya akan Mazmur ini di gereja masa lalu, pada masa gereja dalam penindasan, akan banyak demikianlah menggunakan kata-kata ini untuk menguatkan, yaitu untuk menyerahkan diri kepada Tuhan, tidak usah meminta belas kasihan atau menghitung berapa benarnya sendiri. Walaupun tidak adil, bagaimanapun dihitung itu pasti
tidak adil. Lebih baik diserahkan bagi Tuhan. Setiap kata-kata dan setiap pengalaman, segala sesuatunya serah bagi Tuhan dan sendiri diserahkan bagi Tuhan. Jadi saya memberikan tema berharap dengan setia. Di ayat 24. Di sini ada 24 ayat, saya bagikan 5 harapan ayat 1 sampai dengan 5, yaitu permohonan yang diserah, yang di bawah dalam Tuhan, dalam pelindungan Tuhan. Percaya akan pelindungan Tuhan dan Tuhan akan menjagamu. Yesus pada waktu berdoa, dia tidak dengan menggunakan Tuhan Allah, tetapi Bapa. Ya, Allah Bapa. Seperti dengan Mazmur ini tidak sama. Daud berseru pada Tuhan Allah yang mengadakan perjanjian dengan dia, tetapi Yesus, Bapa, aku serahkan nyawamu di tanganmu. Itu adalah Bapanya. Bapa yang dia alami selama hidupnya dan punya perasaan dan segala sesuatu diserahkan di dalam tangan Tuhan. Ayat pertama, padamu Tuhan aku berlindung. Yesus berdoa, ya Allah Bapa, aku berlindung padamu. Janganlah luputkanlah aku karena keadilanmu. Yesus menyerahkan dirinya dalam keadilan Tuhan, tidak pada keadilan pada tangan orang. Dia tidak membela diri. Sendengkanlah telingamu kepadaku, segeralah melepaskan aku. Jadilah bagiku gunung batu, tempat perlindungan, kubu pertahanan dan yang menyelamatkan. Sangat tergesa-gesa, sangat terjepit sekali dalam keadaan yang susah, dalam keadaan yang terdesak. Mohon pada Tuhan untuk menyendengkan telinga untuk mendengar doa. Sebab engkaulah bukit batuku dan gunung pertahananku, dan oleh karena namamu engkau akan menuntun aku dan membimbing aku. Di ayat ketiga. Gambaran ini di zamannya Daud. Yesus tidak adal atau lari pada di pegunung batu, di bukit batu, tetapi dia ada di antara orang-orang dan berdoa. Oleh karena namamu engkau akan menuntun dan membimbing aku. Engkau adalah Bapa-Ku. Engkau akan mengeluarkan aku dari jaring yang dipasang orang terhadap aku, sebab engkaulah tempat perlindungan. Yesus tahu bahwa orang memasang jaring terhadap dia dan bagaimana orang Yahudi ingin menangkap dia berulang kali untuk menangkap dia. Tetapi akhirnya orang yang dekat dengan dia memperdayakan dia. Dia tahu ini adalah jaringan yang dipasang. Yesus sangat mengasihi Yudas, seperti mengasihi setiap muridnya sama. Paling sulit bagi kita yaitu kita seperti orang yang diperdayakan orang, apalagi orang yang kita sangat kenal atau dekat dengan kita. Ini adalah jaring yang dipasang orang. Yesus sekali lagi mulanya berdoa, Bapa, semuanya kuserahkan bagimu. Ayat kelima,
diserahkan dalam segala dalam kesesakannya diserahkan bagi Tuhan yang datang secara tiba-tiba. Di dalam tangan-Mu lah kuserahkan nyawaku. Kita membaca kitab Lukas, ini adalah doa yang terakhir dari Yesus pada saat dia disalib menghadapi para penjahat-penjahat. Hari ini engkau akan bersamaku. Kemudian langit menjadi hitam, gelap. Kemudian tabir terbuka. Kemudian dia berteriak dengan nyaring, Bapakku, serahkan nyawaku ke dalam tangan-Mu. Kalau kita membaca di 31, yes, bukan pada saat itu dia berdoa. Dia dalam segala waktu, di dalam segala proses, segala sesuatunya diserahkan bagi Tuhan. Bukan hanya satu kali berdoa, tetapi terus-menerus berharap. Engkau membebaskan aku, ya Tuhan Allahku yang setia. Yesus seluruhnya mengalami Bapa yang melindungi dia. Di tengah-tengah orang dia berjalan, tidak ada orang yang bisa menangkap dia. Dia berkata, engkau benci kepada orang yang memuja berhala yang sia-sia, tetapi aku percaya pada Tuhan. Jangan di sini membenci pada orang yang memuja berhala itu yang sia-sia, yang dimaksud adalah para imam yang palsu pada masa itu. Bahkan mereka juga pernah menyalahkan Yesus bahwa menghujat Tuhan. Yesus berkata, aku tidak akan menyerahkan padaku pada orang-orang demikian. Aku dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang percaya pada Tuhan, sesungguhnya mereka adalah palsu. Mereka tidak memuji, menyembah Tuhan. Jangan kira bahwa di orang Yahudi semua percaya pada Tuhan. Jangan kira bahwa yang percaya, yang menamakan diri Kristen, bahwa dia sesungguhnya percaya pada Yesus Kristus. Itu adalah satu nama atau status. Dikatakan Tuhan yang setia di dalam segala saat akan melindungi dan mendengar segala doaku, dan engkau bisa dipercaya dan dipercayakan. Saya tidak percaya akan orang yang memuja berhala yang sia-sia. Aku akan bersorak-sorak dan bersukacita karena kasih setiaku, sebab engkau telah menilik kesengsaraku, telah memperhatikan kesesakan jiwaku. Tahukah saudara semua, apakah Tuhan tahu akan kesengsaraan kita? Dia sesungguhnya tahu, sebab dia dekat dengan kita. Dalam keputus asa kita tidak berdaya pun, Tuhan pun tahu, Allah Bapa pun tahu. Allah Bapa pun tidak melupakan. Bahkan dia lebih mengasihi kita daripada kita mengasihi dia. Kadang-kala kita lupa akan masalah itu, tetapi Allah Bapa tidak melupakan. Dia tahu. Dia tidak menyerahkan kita di tangan musuh. Yesus berkata, dan tidak menyerahkan aku di dalam tangan musuh, tetapi menegakkan kakiku di tempat yang lapang. Aku mengingatkan aku pada Yesus akan keramaian suara yang di tempat itu para pejabat
ingin menangkap dia. Petua-petua ingin menangkap dia. Di dalamnya banyak sekali reaksi. Kamu akan takut, kamu akan sembunyi, banyak sekali akan tekanan batin. Tetapi di sini dikatakan, Yesus mengatakan, tetapi menegakkan kakiku di tempat yang lapang, dan di situ juga mencuci kaki para murid-muridnya. Dikatakan, aku akan mempersiapkan tempat bagi kalian. Aku pergi dan akan mengutuskan penghibur bagimu. Yesus ada di tengah-tengahmu untuk mengarah pada kebenaran dan memberitahu mereka adalah pokok anggur yang setia. Kalian adalah cabangnya, aku adalah pokok anggur. Janganlah takut, sebab kalau kamu selalu dalam kasihku, aku selalu ada di dalammu. Yesus bahkan berdoa untuk mereka. Kita melihat Yesus bukan dikarenakan takut, dia malah mundur. Bahkan sampai pada hari Minggu yang terakhir, dia menghabiskan waktunya pada murid-muridnya karena Yesus ingin menguatkan mereka, menguatkan hubungan dengan mereka. Tidak peduli akan keselamatan sendiri karena dia menyerahkan nyawanya pada Tuhan. Karena demikian dia punya waktu yang ini dan mempunyai hikmat. Kita tidak melihat Yesus mengasihi diri sendiri, tidak melihat Yesus karena takut, tidak percaya diri, tetapi dalam hatinya tetap lapang dada. Orang tidak memberikan dia punya tempat untuk berdiri, tetapi dia dengan bebas bisa keluar masuk Yerusalem. Karena dia tidak mau menyerahkan pada orang-orang ini, tidak ada orang yang bisa menangkap dia. Karena Allah Bapanya adalah tempat perlindungan dan tempat kubu pertahanannya. Dalam kesesakan dia menyerahkan segala sesuatunya di dalam tangan Tuhan. Di ayat ke-9 dikatakan, dalam merasa sesak kepada Tuhan, kasihanilah aku ya Tuhan, sebab merasa sesak, karena sakit hati mengidap mataku, merana jiwaku dan tubuhku. Sebab hidupku habis dalam duka dan tahun-tahun umurku dalam keluh kesah, kekuatan merosot karena sengsara dan tulang-tulangku menjadi lemah. Yesus kesengsaraan Yesus bukan karena dia, tetapi karena menanggung akan kita semua. Dikatakan tulang-tulangnya menjadi lemah karena dosa manusia. Dia mengalami menggunakan sampai menghadapi keadaan yang demikian. Tubuhnya merana. Banyak orang ingin mencela dia. Banyak orang yang mencela dia, baik orang Saduki atau orang Yunani, Yahudi. Mereka ingin selalu mencela Yesus. Setiap melihat hikmat dari Yesus, mereka pun terkejut. Dan selain waktu Yesus disalib, hanya tinggal 11 muridnya yang mengikuti dia, dari jauh memandang dia. Maka dikatakan
di hadapan lawanku atau tercela menakutkan bagi tetangga-tanggaku menjadi kejutan bagi kenal-kenalanku. Mereka yang melihat aku di jalan lari daripadaku, termasuk Petrus. Dia juga tidak mengaku Yesus, bahkan sembunyi pada waktu dia ditanyakan apakah dia mengenal Yesus pada waktu Yesus ditangkap. Kita di sini di ayat, aku telah menghilang dari ingatan seperti orang mati, telah menjadi seperti barang yang pecah, yaitu menerangkan seperti Yesus waktu dia dicambuk menghadapi pertarimbaan, seperti barang yang pecah, termasuk muridnya juga tidak ada yang menemani dia. Sebab aku mendengar banyak orang yang berbisik-bisik dengan kedetaran dari pihak mereka bersama mufakat mencelakakan aku sebab bermaksud mencabut nyawaku. Di sini mereka bersepakat untuk bagaimana mencelakakan Yesus. Dikatakan Yesus ada di termasuk akan mufakat para imam untuk mencelakakan dia. Yesus pun tahu. Maka Yesus berdoa, tetapi aku kepadamu aku percaya Tuhan, dan Engkaulah Allahku. Orang terus-menerus bermacam cara untuk menyerang dan ingin mencelakanya Yesus. Kita teruskan di 11 tersebelumnya ayat subtema ketiga 15 sampai 18. Masa hidup dia menyerahkan segala hidupnya di dalam kasih setia Tuhan. Janganlah membiarkan aku malu, sebab aku berseru padamu, sebab orang-orang fasik mendapat malu turun ke dunia mati. Engkau adalah Bapakku. Dalam dikatakan di ayat 15, masa hidupku ada di dalam tanganmu, lepaskanlah aku dalam musuh orang yang mengejar aku. Seluruh hidupnya diserahkan bagi Tuhan. Tetapi aku percaya padamu ya Tuhan. Tuhan, Engkau adalah ya Tuhan, aku berkata Engkaulah Allahku. Ini adalah doa yang dia doakan semasa hidupnya. Kalau kita berdoa untuk masa kita, Yesus mengenang akan bagaimana dia akan hidup kembali. Dia bagaimana jiwanya ada di dalam Tuhan. Dalam perlindungan Tuhan, segala sesuatunya diserahkan pada Tuhan. Pada saat dia meninggal dunia, dia istirahat di dalam tangan Tuhan, dan dia berkata, segala sesuatunya kuserahkan kepadamu. Kematian akan lepas dari orang-orang yang mengejar. Bahkan di situ berdoa, buatlah cahayamu bercahaya atas hambamu, selamatkankah aku oleh kasih setiamu. Janganlah membiarkan aku mendapat malu, sebab aku berseru padamu. Aku terus di dalam setiap keadaan aku berseru padamu. Pada saat dia disaksikan, melihat pada saat dia dihina, segala sesuatunya aku serahkan padamu, dan segala sesuatunya berseru padamu. Biarlah orang fasik mendapat malu dan turun ke dunia orang yang mati dan bungkam. Orang-orang yang terus-menerus salibkan dia. Bahkan orang ini
yang mencelakakan dia, mengatakan dia menghujat Tuhan. Biarlah mereka turun ke dunia orang mati dan bungkam. Mereka melihat akan kuasa Tuhan, mereka tidak bisa berkata apapun. Biarlah bibir dusta menjadi keluh yang mencaci maki orang benar dengan kecongkakan dan penghinaan. Dia tahu pada saat orang yang menghina, mencela dia, akhirnya mereka pun menjadi bibir mereka tidak berkata apapun, menjadi dusta, bibir mereka menjadi keluh. Yesus menyerahkan segala sesuatunya pada Tuhan. Dengan kasih setiamu akan menyelamatkanku dan tidak akan memalukan aku. Ayat 19 sampai dengan 22. Yesus menyerahkan jiwanya di dalam Tuhan. Alangkah melimpahnya kebaikanmu yang telah kau simpan bagi orang yang takut akan engkau, yang telah kau lakukan bagi orang yang berlindung padamu di hadapan manusia. Tuhan memberikan kebaikan agar di situ bisa mendapatkan berlindung dan tidak perlu untuk membela diri di hadapan orang. Engkau menyembunyikan mereka dalam naungan wajahmu terhadap persekolongkolan orang-orang. Engkau melindungkan mereka dalam pondok terhadap pembantahan lidah. Dalam naungan Tuhan, tempat perlindungan Tuhan, perlindungan Yesus berada di dalam naungan Tuhan, dalam penyertaan Tuhan. Tidak ada seorang pun yang mendekat pada dia. Segala tipu muslihat rencana mereka menjadi sia-sia. Dia dalam lindungan Tuhan, dalam perlindungan Tuhan. Tidak ada lagi perbantahan lidah. Dia seluruhnya dengan tenang dalam lindungan Tuhan. Dia terus-menerus menyerahkan dirinya pada Tuhan di setiap hidup, bahkan pada hampir sampai pada kematian, bahkan menghadapi pengadilan yang tidak adil dan disalibkan dan akhirnya dikuburkan. Dia tahu bahwa Tuhan Allah Bapa yang dapat dipercaya dengan keadilan Tuhan akan menyelamatkannya. Dikatakan kuserahkan jiwaku padamu, di dalam masa selama hidupku kuserahkan bagimu. Di ayat 31 dikatakan, terpujilah Tuhan sebab kasih setiamu ditunjukkan padamu dan dengan ajaib pada waktu kesesakan. Di dalam penyertaan Tuhan, dengan kasih setianya ditunjukkan, tidak ada lagi kesesakan. Dengan ajaib dihadapi bagaimana Kristus yang hidup kembali dari kematian. Orang yang tidak punya pengharapan, tidak tahu bagaimana dia hidup dan tidak tahu apa yang Tuhan lakukan, bagaimana dengan kuasa Tuhan yang bangkit dari mati. Bagi kita, setiap kalau kita belum sampai pada mati, kita tidak tahu sesungguhnya bagaimana berserah
percaya dan mengandalkan Allah Bapa yang Maha Kuasa ini. Dia Allah yang dipercaya dan Allah yang kasih setia. Allah Bapa yang penuh dengan kasih setia. Aku menyangka dalam kebingungan aku telah terbuang dari hadapan mata. Bapa, mengapa engkau meninggalkan aku? Dengan demikian dia berkata, tetapi imannya demikian. Sesungguhnya engkau mendengar suara permohonanku ketika aku bertiap padaku minta tolong. Dalam kesesakan engkau mendengar permohonanku. Di dalam jiwa ragu istirahat, engkau mendengar permohonanku. Engkau adalah perlindunganku. 23-24. Kata-kata untuk Yesus untuk menguatkan murid-muridnya, untuk menguatkan hatinya, hati untuk mengasihi Tuhan, menguatkan hati untuk mengasihi Tuhan walaupun menghadapi kesulitan, terus untuk mengasihi Tuhan walaupun mengalami kematian, haruslah untuk mengasihi Tuhan. Walaupun dalam kematian latar penuh dengan yang ketidaktahuan dan kegelapan, tetapi terus untuk mengasihi Tuhan. Menguatkanlah hatimu. Setiap murid, kuatkanlah hatimu. Allah Bapa kita percayai. Kita serahkan jiwa kita pada Tuhan. Dikatakan di sini Tuhan mengasihi orang yang dikasihi dan mengganjar orang yang congkak. Tuhan, kita percaya, menjadikan tempat kepercayaan kita orang yang percaya pada Tuhan, percaya akan kasih-Nya. Bahkan kematian pun kita serahkan di dalam tangan-Nya. Segala kematian pun bisa kita serahkan padanya. Seumur hidup pun kita pun bisa serahkan di dalam tangan Tuhan. Mari kita memuji Tuhan kita.
Tuhan Yesus, kami mengasihi Engkau. Di pagi ini, di masa hidup kami mendeklarasikan Engkau adalah Tuhan di dalam hidup kami. Kami percaya akan Engkau, seperti pemazmur di hari ini berseru padamu. Saudara semua, di hari ini di ayat ke-7 dikatakan, Tuhan, Engkau telah menilik sengsaraku, Engkau telah memperhatikan kesesakan jiwaku. Engkau tahu akan kesesakan jiwaku. Kamu dan aku, di setiap kesesakan kita, kesengsaraan kita, Tuhan pun tahu. Saudara semua, mari kita duduk, kita buka Alkitab kita di ayat Mazmur 31. Kita perhatikan ayat-ayatnya di sini, di mana ayat yang paling menyentuh kamu. Berdoalah dari ayat 1 sampai dengan 7, atau Alkitab kita dari sampai 8. Mungkin ini karena kita mendapat malu, kita merasa tidak adil. Apakah dalam belenggu dosa, sakit penyakit, merasa kering? Di dalam ayat-ayat ini, bagaimana kamu merasakan yang menjamah hatimu berdoa untuk sendiri? Tuhan, pagi ini kami datang di hadapan-Mu. Tuhan, Engkau tuliskanlah firman-Mu di dalam hati kami. Tuhan, Engkau melihat hati kami. Tuhan, dari dalam hati kami rindu akan Engkau. Ya, sesungguhnya kami banyak sekali mengalami banyak kesesakan, kesulitan, ketakutan, tidak berdaya, ketakutan, bahkan mendapat malu. Roh Kudus, mohon Engkau, Roh Kudus ada di antara kami. Mohon Engkau lewat Mazmur hari ini berfirman pada kami, menerangi kami. Roh Kudus, terangilah kami. Bahkan di dalam kesulitan dalam hidup kami memilih untuk menghindar. Bahkan apa yang kami alami masa lalu pun kami telah lupa. Tuhan, kami tidak ingin melihat keadaan yang demikian, tidak ingin menghadapi masalah demikian. Tetapi Tuhan, di pagi ini Roh Kudus, Engkau menerangi kami setelah kesesakan kami. Bahkan kami pun sendiri telah lupa, dan bahkan tidak mau, kami pun telah menghindar. Tetapi Tuhan, Engkau tidak melupakan. Sehingga di hari ini Engkau mengatakan di ayat 11, di hadapan semua lawan aku tercela, di hadapan semua lawanku aku tercela, menakuti bagi tetangga-tetanggaku, dan menjadi ketakutan bagi kenalan-kenalanku. Mereka yang melihat aku di jalan lari daripadamu. Aku dilupakan orang, aku tercela, penuh dengan ketakutan. Roh Kudus, tolonglah kami. Bahkan di dalam doa kami wahyu bahwa di tempat kerjamu kamu mengalami masalah ini penuh dengan perdebatan atau menghadapi disalah sangka, penuh dengan menghadapi tipu muslihat. Tetap di gereja mengatakan kasih dan percaya, tetapi di tempat kerjamu atau di rumah kamu tidak mendapatkan. Kamu mengatakan bahwa kamu tidak bisa percaya, bahkan kamu pun diperdayakan. Orang yang dekat pun memperdayakan kamu. Kalau kalian ada yang masalah demikian, silakan
un- untuk maju ke depan, untuk didoakan. Apa yang kita hadapi, semua ini kita bawa di hadapan Tuhan. Kamu ditipu, kamu diperdayakan orang. Banyak sekali bisik-bisik di rumah tanggamu, di tempat kerjamu penuh dengan perpecahan. Bahkan karena agamamu, kamu pun mendapatkan penindasan. Beritahu pada Tuhan di pagi ini, di dalam Kristus. Yesus berkata kepada saudara-saudari kita semua, "Anakku, aku mengerti." Bukankah aku, Tuhan sekali, Yesus memberitahu kepada kita, "Aku percaya pada Tuhanku." Di semasa hidupku masa hidupku ada di tangan Tuhan. Lepaskanlah aku dari musuh-musuhku dan orang yang mengejar aku. Tuhan, walaupun kita banyak mendengar akan bisik-bisik kegentaran atau mufakat untuk mencelahkan kita, tetapi di sini kita seperti Yesus, tetap percaya padamu ya Tuhan. Engkaulah Allahku. Di masa hidup di dalam tanganku, lepaskanlah aku dari tangan orang-orang yang mengejar aku. Mari kita berdoa bersama. Tuhan, aku serahkan masa hidupku di dalam tangan-Mu. Kita berseru pada Tuhan. Kita beritahu pada Tuhan apakah kesesakan kita yang orang yang menindas kita, serangan orang, apa segala sesuatu yang kita hadapi sehingga orang-orang yang menyerang kita, yang menghina kita, yang menindas kita, kita bawa pada Tuhan, berserulah pada Tuhan. Dan juga di sini kita bersama berdoa. Dalam kesesakan, Tuhan melindungi kita. Pada saat kita berdoa, mari kita berdoa untuk diri kita sendiri. Apalagi kita menghadapi akhir tahun ini, di awal tahun, di tahun mendatang kita tidak tahu apa yang terjadi. Kita berdoa, kita bersyukur untuk tahun 2021 ini, dan kita berdoa untuk tahun mendatang. Agar Tuhan menunjukkan kasih setia-Nya kepada kita.
kita tetap berdoa memandang pada Tuhan agar hati kita tetap ada pada Tuhan, agar hati kita dikuatkan dan diteguhkan. Tuhan, buatlah wajah-Mu bercahaya di atas kami setiap orang yang menghadapi kesesakan ini. Selamatkanlah kami oleh kasih setia-Mu. Lepaskanlah kami dari jaring para musuh kami, Tuhan, dan berilah orang yang mencela kami tidak dapat berkata sepatah pun. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kepada setelah setiap kesulitan yang dihadapi saudara kami, seluruhnya keluar. Tuhan, Engkau melindungi kami, setiap saudara-saudara kami, kan deklarasikan hari ini mereka semua masuk dalam pelindungan-Mu, dan tidak Engkau sebagai kubu pertahanan, sebagai tempat pelindungan bagi saudari kami, dan juga kasih-Mu memenuhi setiap saudara-saudara kami. Kuatkanlah hati kami, teguhkanlah hati kami. Bias kami berharap kepada-Mu Tuhan, Engkau menguatkan ke hati kami setiap orang. Mari kita memuji Tuhan kita. Tuhan, Engkaulah tempat perlindungan dan pengharapan kami. Hati yang telah dingin, kita mohon pada Tuhan untuk menyalakan kembali hati kita. Dimas, sekarang ini berarti banyak sekali serangan yang tiba-tiba menyerang akan staf gereja kita. Ada yang celak. Kita berdoa untuk pastor, para staf gereja kita, sebab belakangan ini banyak yang sakit, baik kecelakaan ataupun baik dalam perekonomian tempat yang kita berdoa. Mohon pada Tuhan, kita berdoa mematahkan segala kuasa dari sing pendusta. Dalam nama Tuhan Yesus yang berkuasa memutuskan segala jerat kematian, segala sesuatu diputuskan. Putusan segala kuasa kematian, kuasa dari kecelakaan, keluar dari
saudara-saudari kami. Segala jaringan musuh yang ada di dalam hidup, di dalam saudara-saudara kami semuanya dipatahkan. Segala kuasa magis dipatahkan. Dalam nama Tuhan Yesus mendeklarasikan segala kuasa Mari kita berdoa pada Tuhan, mendeklarasikan agar keselamatan Tuhan ada pada kita dan orang rumah tangga kita, di dalam keluarga kita. Di akhir tahun ini kita mohon pelindungan Tuhan, penyertaan Tuhan untuk terus ada pada kita, bahkan di masa yang di tahun yang mendatang. Baik kita perorangan, keluarga kita, benar Tuhan. Ini adalah doa kami, seperti Engkau yang segala sesuatunya selesai. Tuhan, Engkau mendengar doa kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Mari kita terima berkat. Pandanglah salib. Itulah berkat Tuhan yang diberikan bagi kita yang terbesar. Tuhan layak untuk dipuji. Dengan kasih-Nya kasih setianya diberikan bagi kita. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam salibnya Tuhan penuh dengan keajaiban, penuh dengan kasih. Dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu masa lalu, karena
duka citamu karena Yesus, engkau mendapatkan sukacita. Bahkan pada saat kamu engkau bersama dalam salib Tuhan, orang di sekitarmu juga akan mengalami salibnya Tuhan. Masuk kamu diberkati, keluar juga diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus berdoa.